kadang orang itu punya gaji yang 5 juta ke atas tapi belum tentu bisa memanage-nya. Jadi setiap apapun itu aku harus selalu catat gitu. Pengeluaran untuk apa, yang mana prioritas, yang mana bukan. Oke guys, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu dengan Taeyimong. Halo, selamat datang. Jadi bintang tamu episode pertama kita luar biasa. Ini kita Betul sekali. Kalau yang belum tahu, Taeyimong juga punya YouTube channel. Nanti kita akan taruh di sini, di bawah sini YouTube channelnya. Taeyimong bisa jelasin dulu nih, siapa Anda Iya. dan kenapa Anda di sini? Nggak, kita diundang lah. Siapa Anda? Oke, nama aku kenalin. Aku biasa disapa Tri atau Teyi, biasa juga disapa Yi kayak gitu. Di sini aku diundang sama Ko Ardi, Yeay. gitu ya. Jadi di sini aku collab sama mereka di sini ya. Dan aku mau kasih kalian motivasi apa aja gitu ya dari aku, entah itu tentang studi, tentang kejombloan kalian, ataupun tentang keluarga kayak gitu. Jadi langsung aja. Jadi nanti bisa komen lah kalau mau nanya lebih ya di bawahnya nanti. Kita langsung aja untuk Tri kuliah, kerja. Iya. Aku lagi kuliah sama sambil kerja. Dan di sini aku kerja sebagai admin, akunting kayak gitu. Dan untuk kuliah, aku kuliah di suatu kampus. Jadi aku nggak sebutin aja namanya karena aku nggak di-endorse dari kampus aku. Saya suka ini nggak di-endorse. Jadi aku nggak di-endorse ya guys gitu. Tapi aku dapat ilmu tentunya ya. Tentunya dapat ilmu tentang IT di situ kayak gitu. Oh, kalau boleh tahu jurusan apa, Tri? Itu multimedia desain grafis. Oke. Terus kalau untuk umur, kan biasanya orang pasti bakal nanya umur kan? Kalau umur, aku tentunya lebih muda daripada koko-koko sebelahku kayak gitu. Jadi aku lebih muda kayak gitu ya guys. Jadi aku kelahiran tahun 99. Buat kalian yang mau tuh Instagram aku juga boleh kayak gitu. Instagramnya ada di sini ya. Instagramnya ada di bawah ini. Di sini ya guys nanti gitu. Iya. Nama Instagram aku TEY.IK TEY kayak gitu ya. Itu aja. Apalagi? Oke, nanti mungkin penontonnya Taeyimong, Taeyimong bisa follow juga Instagram kita ya. Betul sekali. Gantian lah. Iya. Boleh. Berarti lu jurusan di multimedia desain grafis. Itu kenapa lu milih jurusan desain grafis multimedia ini? Karena ya mungkin ya sampai saat ini gitu ya, walaupun lagi pandemi kayak gini, kita nggak pernah mati menggunakan media kayak gitu. Jadi buat kalian gitu ya yang masih kayak istilahnya aku bingung nih Kak mau cari jurusan apa atau gimana kayak gitu, menurut gue gitu ya, apa sih yang nggak bisa pernah mati gitu loh dalam kehidupan ini gitu. Emang sih kita butuh yang namanya guru, jadi ini jadi itu, tapi kayak guru pun ada yang guru IT kayak gitu ya. Tapi aku nggak menjuruskan sih, tergantung minat dan bakat kalian kemana kayak gitu. Kenapa aku nyari IT juga selain hobi, karena ya memang cita-cita juga sih jadi konten kreator kayak gitu. Asik ya guys. Berarti ada poin di sini kalau kalian mau jadi konten kreator Bisa kuliah dulu. jurusan IT. Iya. Iya, tapi kalau yang bisa autodidak, why not? Kayak Iya, gitu ya. intinya- Banyak juga sih harus belajar juga. Gak usah banyak bacot, mulai aja. Oke. Ya, karena kalau kita terlalu banyak bacot, Terlalu banyak bacot, iya betul. Tahun depan. Jangan terlalu banyak bacot, ingat. Itu yang selalu kita ingatkan di sini. Sebetulnya susah nggak sih kuliah di jurusan IT gitu? Desain grafis gitu? Untuk menyesuaikannya susah karena aku basicnya bukan IT sebelumnya kan. Jadi aku sebelumnya di pariwisata, tapi menurut aku pariwisata itu untuk dinikmati, bukan untuk kita yang bekerja di pariwisata kayak gitu. Jadi tapi aku nggak menyalahkan buat kalian yang lagi kuliah di pariwisata, nggak usah khawatir gitu loh, karena emang itu basic kalian. Itu aku suka nih jadi kayak di hospitality gitu. Ya lanjutkan gitu. Kok gua merasa tersindir jadi. Oke, well. Oke, siap. Next question.
Dengar-dengar kuliah nih lu apa namanya dari duit sendiri ya? Iya bener banget. Wih. Jadi Iya, bisa diceritain kenapa harus duit sendiri? Oke, aku langsung aja ya. Jadi kayak misalnya kenapa aku harus pakai uang sendiri? Sebenarnya karena aku ngerasa aku udah SMK, jadi udah bisa kerja gitu ya di Bali, apalagi lapangan kerjanya banyak waktu itu. Jadi aku ngambil kerja setahun sebelum aku kuliah kayak gitu. Jadi di next periode baru aku daftar kuliah, dan di situ ya gimana ya, susah sih ngatur waktu kerja sambil kuliah gitu. Tapi alhasil sampai sekarang aku masih bisa lanjutin gitu. Dan itu memang karena dari orang tua emang pingin punya anak yang lulusan sarjana kayak gitu. Jadi ya aku harus lanjutin gitu loh, karena mamaku sendiri juga emang pingin ya aku mau punya anak sarjana. Jadi aku mau lanjutin itu bukan sebagai beban, tapi sebagai motivasi buat aku gimana cara aku harus mandiri gitu loh, kerja sambil kuliah kayak gitu. Oh, berarti Tri ini sebenarnya berapa bersaudara nih? Kan katanya harus menjadi sarjana. Berarti Tri ini punya berapa saudara sebenarnya? Aku bersaudara bertiga. Dua kakak aku udah menikah, jadi dia emang udah waktunya menikah kayak gitulah ya, karena udah umur juga kayak gitu. Jadi dua-duanya udah nikah, udah punya anak, udah berkeluarga. Jadi tinggal sisa satu aku sendiri gitu. Jadi kayak jadi motivasi gitu loh buat banggain orang tua, buat banggain kakak-kakak aku juga kayak gitu. Oke. Berarti masih jomblo? Masih jomblo nggak ya? Tunggu di episode selanjutnya. Pintar banget gue ngiklannya. Spoiler. Kan kakaknya nikah, berarti kan ada pertanyaan Iya, kan. iya. Oh, Masih iya. jomblo ya. Wah, high quality. Quality banget. Terus kan lu biaya kuliah ini kan sendiri ya. Gimana sih caranya? Berarti kan untuk sehari-hari juga nopang sendiri atau gimana? Kalau untuk sehari-hari ya puji Tuhannya nggak apa ya, maksudnya dari orang tua juga ada paling beberapa gitu, karena aku nggak terlalu minta gitu ke orang tua. Tapi karena aku kerja juga, jadi kayak penghasilan sendiri udah ada, jadi buat belanja sendiri kebutuhan sehari-hari juga udah ada, buat kuliah juga bisa kayak gitu. Nah, ini bagus pancingan gue nih. Jujur soalnya dulu gue kuliah juga di Sokong. kita berdua. Oh iya. Berdua. Savingnya gimana? Iya. Nah, Gimana cara seorang Tri memanage keuangannya dia untuk kuliah dan untuk kehidupan? karena nih sebelumnya nih gue konsepnya kalau aku nih FIFO kayak apa nih, first in first out, terima gaji sekarang keluar besok. Jadi kayak emang udah dipikirin matang-matang banget ya kayak gitu. Kalian bener-bener kadang orang itu punya gaji yang 5 juta ke atas tapi belum tentu bisa memanage-nya. Nah, menurut aku ya caranya itu kalian harus apa ya, kayak harus catat. Aku sih biasa kayak gitu ya. Jadi setiap apapun itu aku harus selalu catat gitu. Maksudnya kayak pengeluaran untuk apa, yang mana prioritas, yang mana bukan, kayak gitu. Jadi disitulah kita harus memanajemen. Nah, untuk caranya yang pertama itu kalian harus mau dulu. Kalau nggak mau, gimana mau memanage gitu loh. Berarti intinya jangan bacot. Iya. Langsung aja lakuin. Iya, benar. Segala sesuatunya itu bukan duit, bukan apa, niat. Niat. Iya. Iya. Kalau cuma bacot terus, nggak ada niat, kapan jalannya? Nah, betul. Bener kayak gitu. Jadi kayak orang banyak merencanakan tapi belum tentu dia ngejalanin kayak gitu. Jadi ya aku di sini sekalipun ya mungkin nggak sampai 5 juta gajiku gitu ya, salariku, tapi aku tetap bisa kayak ini aku harus bayar berapa, ini harus bayar berapa, ini harus disimpan berapa, seperti itu. Apalagi dulu aku ngekos, tapi puji Tuhan sekarang lagi corona jadi aku nggak ngekos. Luar biasa. Berarti sebuah pertolongan ini ya. Ada positifnya. Iya Ada loh. Positifnya. Nggak ada yang kebetulan gitu loh. Jadi aku nggak ngekos, jadi ya wes aku tinggal di rumah, jadi ada saving money-nya lebih banyak guys. Gitu. Oke, terus itu untuk manajemen uang. Sekarang manajemen waktunya nih. Ngebagi kuliah, kerja, nge-YouTube. Itu gimana caranya? Oke, untuk kerja sama kuliah itu kan jadi satu ya menurut aku. Karena satu hariku itu full, emang dari hari Senin sampai hari Sabtu aku kuliah.
Terus untuk kerja juga dari Senin sampai Sabtu. Jadi hari Mingguku pure libur, aku buat konten kayak gitu. Jadi kalau dari pagi, dari hari Senin sampai Sabtu itu pagi aku kerja karena aku kerja di kantoran. Jadi pulang kerja aku langsung kuliah. Pulang kuliah ya langsung tidur gitu. Aku bayanginnya capek. Kayaknya aku satu hari pun libur capek. Iya. Entah, hidupku terlalu manja. Menurutku sih kayak misalnya tergantung kita yang menikmati gitu ya. Kayak misalnya kalau kita anggap itu beban, berarti ya bakal kayak ngeluh terus, kok aku kerja sih, kok aku kayak gini. Tapi di luaran sana masih banyak banget orang yang butuh pekerjaan. Jadi aku ngerasa ya aku syukurin Kita gitu. harus mensyukuri lah ya. Iya, bener. Dia selalu ada sisi positif. Betul sekali. Positif. Positif. Oke. Oke. Terus kan kamu tadi bilang ceritamu seorang konten kreator. Terus masuk desain grafis. Nah, kira-kira goal terdekatmu ini apa nih? Targetmu? Oke, goal terdekatku ya, semoga gitu di bulan depan atau 2 bulan lagi aku bisa dimonetisasi. Dimonetisasi. Monetisasi apaan? Lu tahu kan aku tahu monetisasi? Gua tahu. Apa? Jadi monetisasi itu kayak lo bisa dapat gaji lah dari YouTube. Dapat Ya. Oh, ngetes. Gua tahu sih sebenarnya. Oke, jadi monetisasi itu ya kita bisa dapat inilah. Jadi kayak kita emang udah bekerja sama YouTube kayak gitu dari Google AdSense-nya kayak gitu. Iya, jadi Target kita juga. Jadi Iya, kita tanpa kalian guys, apalah kita ya. Iya, benar. Baik, lanjut lagi. Kan punya YouTube nih. YouTube-nya itu kalau aku lihat tuh kayak isinya itu cover, terus kecantikan gitu ya. Benar. Ya sesuai YouTube cewek, gimana sih? Iya nggak juga. Ya masa cewek lu suruh makan cabe? Oh, ada. Ada memang. Ada. Tapi kan cewek lebih dikenal dengan kecantikan, Oh, iya. make up. Kenapa kita nggak kecantikan juga? Iya. Ah. Oke, Ya pasti banyak yang nonton sih kalau kalian jadi makeup kecantikan. buat viral tuh. Viral. Jangan lah. Nanti itu lagi kita. Berarti goal terdekat tadi ya? Oh, yang monetisasi. Itu benar. dari sisi apa namanya kerjaan. Iya, Kalau- betul. Kalau jangka panjangnya nih, Kalau jangka panjang beli rumah. wah beli rumah. Soalnya mamaku challenge juga, aku tuh sebelum nikah harus punya rumah. Kayak gitu. Berarti target nikah umur berapa? 26. Sekarang lagi 21. 26. Berarti lagi 5 tahun 5 guys bagi tahun. kalian para pejuang-pejuang jomblo. Silakan. Boleh, silakan. Mau jalur DM atau Silakan, jalur pendaftaran atau jalur prestasi, beli rumah langsung kasih ke dia itu juga boleh guys. Ada paket C nggak? Belum ada. Paket. Oh, ada. Oh iya. Belum ada. Tapi jarang loh cewek bisa mikirnya ke Iya. depan gitu. Biasanya Iya. cewek sih tinggal tunggu di Pinang. Iya Gitu. sih, Ya, biasa. Bebannya kita sih. Iya. Bebannya di kita. Tapi dia mau beli rumah dulu berarti cowoknya ikut dia dong. Hah? No. Enggak lah. Kalau mau punya adik, oh tidak bisa. Nggak semudah itu gitu, tidak bisa. Ya makanya ya mungkin kalau orang mikir kayak gitu ya. Jadi kayak kok Tri udah mikirin, maksudnya kok rumah sih yang dipikirin, toh lu juga pergi ke rumah cowok lu kayak gitu. Tapi menurut aku ya kalau dimanapun emas berada ya tetap emas. Jadi Iya. aku maksud aku mau jadi wanita yang bukan minta-minta atau gimana, tapi bukan berarti aku nggak menerima dari cowok kayak gitu. Tapi lebih ke kayak apa sih masa mudaku yang aku udah capai kayak gitu. Jadi kalau udah jadi cewek, masa kita ya udahlah kamu gampang cewek tinggal minta aja nanti sama mertua sama suami. Tapi aku nggak mau jadi cewek yang seperti itu kayak gitu loh. Seharusnya gue cari yang kayak gitu. Iya, idaman itu. Mandiri gitu. Mandi sendiri. Mandi sendiri Oh dong. iya, jelas.